Saya dari Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Itu yang tadi baru pulang tadi yang stroke itu tadi sudah membaik itu dari mana Kal? Pontianak. Wih, 4 hari loh jalan itu. Tapi lihat darat sih ya. Ya, tadi baru pulang tadi ya. Oh, mobil sendiri loh. Aduh. Oke, jadi apa tujuan ke sini dan tahu dari mana pesta ini? Coba sana. Oke. Halo, Pastor Andy ini dari tante kita di Banjarbaru, Ibu Libi. Dari beliau juga yang merujuk kita coba untuk berdoa di sini untuk mama yang lagi sakit. Karena mama ini curiganya ada massa itu di pankreasnya. Hasil dari USG kemarin mau dilanjutkan dengan CT scan. Setelah itu ada batu juga di empedunya, bikin sesak mengempaskan perut. Terus udah bisa tidur karena rasanya panas. Pernah punya riwayat liver juga, asma, batuk juga. Jadi mudah-mudahan kita coba ke sini, Tuhan mengizinkan dengan doa pastor juga mama disembuhkan. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doa kami, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir. Ayo, siapa aja semua datang yang ngasih ini, ayo semua. Sama-sama kita kan, ini apalagi dari Manado itu kantor Kristen. Ayo, kita dari kecil diajar nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus. Kapan kita percaya? Waktu ada pergumulan. Jadi sekarang, paling tidak 3 orang saksi akan melihat ini. Dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan. Pulang kemana? Ke kampung kalian. Kalian pulang ke Sulawesi Utara. Doakan orang yang sakit. Oke, nah, boleh. Setelah didoakan tadi gimana nafasnya? Longgar. Bahasa orang tua, longgar. Iya, longgar. Udah Pak, kita kan lega gitu ya. Ya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tidak ada yang mustahil begitu. Saya
berdoa nanti Bapak Ibu sebut namanya Om ya. Aliran kesembuhan mengalir Kaswin. atas tubuh. Kaswin. Yesus nama. Amin. Ini berarti rahasia rekamannya. Kamu coba cek nanti. Ada aliran kesembuhannya. Ini aku Tuhan, pakai kami Tuhan. Ibu ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, biar jadi saksi Tuhan. Ya. Dua tangan ibu. Taruh. Dua tangan ibu. Bukan tangan saya. Apa lagi? Nama Resina. Ya berolana nama Resina. Darah Allah hisa di Mesya harap isi berubah isa dangalanya. Ya Yesus demi yang harap amanah dari mahalin harap isi ya Yesaya. Kibiru hana halaira halaya. Amanah halala di sini arah mu sadar hal sebenarnya. Lepas dan perak dikatakan sampai bumi dia Tuhan itu ditambahkan dipenuhi otoritas Roh Kudus menyertai engkau. Jadilah Bapak mau cikat hikmat yang mana keberani. Apa ya Bu? Kata dikit. Enggak apa-apa. Iya. Itu terlalu murah harganya kalau cuma kotor. Ya, kita mencari Tuhan dan kehendak itu lebih daripada emas dan perak. Oke. Naik dulu. Hah? Mau saya naik ini? Bagus. Aman. Dapat Jo? Wih, keren. Wih. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satupun merendahkanku. Wis, mentang-mentang ini tempatnya tinggi, Pastor habis manjat, wis, semanjat-manjatnya kita. Peribahasa berkata, sepandai-pandai suka melompat, pasti jatuh juga. Tetapi di dalam kitab suci berkata Wahyu bahwa jikalau Tuhan yang membuka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya kembali. Dan jikalau Tuhan mengangkat seseorang, hidupmu dan hidupku, tidak ada satupun yang dapat menurunkan dan bahkan merendahkanmu. Dalam filosofi hidup Pastor Andy, berjalanlah, hidupilah, rendahkanlah hatimu serendah mungkin. Sampai tidak ada orang jahat, siapapun juga yang dapat mencari celah untuk merendahkanmu. Waktu kita sudah sampai di titik tidak ada orang yang bisa merendahkan kita, termasuk iblis, maka di situ Petrus berkata, surat Petrus, Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang sombong. Video yang tadi barusan Bapak Ibu lihat itu adalah doa kesembuhan bagi ibu yang tadi datang sesak nafas karena ada seperti tekanan, katanya ada asma begitu. Tapi puji syukur ya, Pastor tidak terobsesi sebetulnya orang sembuh atau tidak sembuh, karena tugas kita orang percaya pray, just pray, dan kesembuhan itu adalah karunia Tuhan. Jadi ketika saudara mendoakan orang, nggak usah terobsesi. Ketika dia sembuh, nggak usah sombong, dia seperti biasa-biasa, nggak usah minder. Tapi mulai setia perkara-perkara kecil, maka Tuhan sedia akan menambahkan kepadamu perkara yang besar. Tidak ada perkara yang besar tanpa setiap perkara kecil. Ada banyak orang mau tampil di panggung, show, tetapi dia tidak mau belajar setia perkara-perkara kecil. Pencobaan yang kau alami hari ini, Tuhan berkata, pencobaan yang biasa. Setia, jangan bersungut-sungut, bertekun, sabar, percaya. Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Di dalam Injil Markus, saudara-saudara, suatu kali ketika murid-murid yang sedang di perahu, tengah malam, digoncang oleh angin yang besar, angin sakal, tofan yang bisa membalikkan perahunya.
Ketika mereka di dalam kondisi-kondisi terjepit dan menyangkut keselamatan nyawa jiwa mereka, Tuhan Yesus di bukit melihat. Yesus adalah Tuhan omniscient, Maha tahu. Dia tahu, dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Apa? Tuhan Yesus setia. Ketika murid-murid dalam kondisi ketakutan di tengah malam akan terbalik dan mereka akan mati tenggelam, Tuhan Yesus dari bukit datang menghampiri mereka. Pakai apa? Pakai mujizat, bukan pakai chopper dan juga bukan pakai speedboat, tapi pakai mujizat, karena Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan kalau saudara melihat di dalam Injil mengisahkan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan mereka, Bible berkata dalam kisah ini, Tuhan Yesus sekonyong-konyong hendak melalui mereka. Padahal Tuhan dari bukit datang jalan di atas air itu untuk menolong mereka. Tapi sekonyong-konyong, jadi mereka sini sedang kesulitan, Tuhan jalan sekonyong-konyong hendak melewati mereka. Sampai murid memanggil, Lord, help me. Tuhan Yesus adalah penolong setia. Kesabaranmu, imanmu, percayamu, hope, harapanmu, bagianmu. Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong engkau. Dan Tuhan Yesus waktu menolong orang percaya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tepat pada waktunya. Kita pengkhotbah berkata, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Salah satu hal ketika orang datang ke sini tanpa buat janji dan bisa bertemu langsung, rasanya ya, itu juga semuanya bagian daripada indah pada waktunya. Pastor Andy hanya sarana, Tuhan Yesus adalah jawaban. Mungkin tidak semua hari ini kita berkesempatan di bumi ini bertemu, tetapi kita bisa bertemu lewat doa, karena doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam kesempatan ini, dari tempat yang masih belum selesai ini, Pastor mendoakan Anda. Angkat tangan saudara-saudara kalau percaya. Satu tangan saya nggak apa-apa, sebagai tanda you believe. Miracle pray. Jesus name. Tangan-tangan terangkat. Aliran kesembuhan menjamah tubuhmu. Dan keajaiban kesembuhan menyentuh tubuhmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi, I pray, Lord, in Jesus name. Be healed, be free, and be clear. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dari parkiran Gerayes Clean Center yang terus kita benahi, ya, kita ini lagi tunggu sebetulnya konsultan untuk bisa ini, ya, coba lihat di shoot putar, kita lagi beres-beres kedalaman karena proses sebentar lagi kita mau open ya. Nah, itu kita lagi pasang kanopi untuk orang-orang nanti yang datang, ketika mereka menunggu, mereka antri, itu sudah kita siapkan tempat-tempatnya. Ya, jadi kita lebih sekarang untuk ke interior, ke dalam dulu ya. Ini katakanlah misalnya istilah eksteriornya. Ini kita lagi tunggu. Bapak Ibu pemirsa, subscriber, kalau Anda pertama punya kemampuannya konsultan, yang kedua pasti punya hati untuk pelayanan, nanti bisa ikut paling tidak sumbangsi pemikiran bagaimana solusi ini ya, bagaimana supaya lebih cepat, lebih baik, dan juga bisa terselesaikan supaya kan kita ada mulai rencanakan dan mulai doakan ke depan kita akan buka, tapi jumlah terbatas ya, karena pertama parkiran terbatas belum ini dalam pekerjaannya, jadi nanti kita buka jumlah terbatas, mungkin 50 orang saja, jumlah terbatas karena kita masih social distancing ya. Doakan juga Tuhan Yesus beri hikmat kepada pastor, dan yang paling penting Tuhan Yesus berikan umur, karena kita nggak pernah tahu, kita tidur sebentar malam,
kita masih bangun atau tidak. Jadi selama dikatakan hari ini masih ada, jangan hanya kita halusinasi, jangan hanya kita ngomong doang, jangan kita hanya NATO, no action talk only, berbuat sesuatu, do something untuk kerajaan surga dan orang-orang tersebut tidak kehilangan upahnya. Segala perkara dapat ku